Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyihil karim Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan segala nikmat-Nya, mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat keistiqomahan dalam menjalani ibadah-ibadah dalam agama ini. Rabbana tawaffana muslimina walhiqna bis-shalihin. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, semoga Engkau wafatkan kami dalam keadaan Islam dan Engkau pertemukan kami bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang yang senantiasa istiqamah mengikuti petunjuknya, mengikuti ajarannya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya sampai hari kiamat kelak. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama akan belajar mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus bagi kita sebagai penuntut ilmu dalam mempelajari kitab ini, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum, atau dalam bahasa kita bisa kita terjemahkan dengan pendidikan cara belajar bagi para pelajar, yang dikarang oleh Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Baik, kita masuk ke muqaddimah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Bahwasanya segala puji itu lillahi, hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi faddala, yang telah memilih, yang telah memberikan keutamaan kepada siapa? Bani Adam, kepada manusia, bil ilmi wal amal. Allah mengutamakan, memberikan keutamaan berupa apa? Dengan ilmu dan amal. Ala jami'il alam, Allah mengutamakan manusia itu dengan ilmu dan amal dari seluruh alam raya ini, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya malaikat. Kemudian wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Semoga salawat dan salam tercurah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arab, pemimpin bangsa Arab atau orang-orang Arab, wal ajam, dan juga orang-orang non-Arab. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, yang mana mereka itu adalah ya nabi'il ulum, sumber-sumber ilmu, wal hikam, dan hikmah-hikmah yang banyak. Jadi gambaran para sahabat, keluarga Rasulullah SAW, para sahabat dan orang yang senantiasa mengikuti beliau dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in digambarkan di sini adalah sebagai sumber-sumber ilmu dan hikam. Maka hendaklah kalau mencari ilmu agama itu kepada orang-orang yang masih dekat sanad keilmunya kepada mereka-mereka ini. Jangan sampai kita malah mencari ilmu dari tempat-tempat orang-orang yang jauh dari sumber keilmuan, terutama di bidang agama Islam ini.
Wa ba'du, kemudian setelahnya Syekh mengatakan, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Maka ketika aku menyaksikan, aku melihat katsiran, banyak sekali, min tullabil ilmi, banyak sekali penuntut-penuntut ilmu, pencari-pencari ilmu, fi zamanina, di zaman kita ini, kata Syekh, di zaman Syekh berarti ini ya, termasuk apalagi di zaman kita, yajidduna ilal ilmi, mereka bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, wala yasilun, namun mereka tidak sampai kepada ilmu yang mereka inginkan itu, tidak bisa memahami, tidak bisa mengambil ilmu itu. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashru yuharramun atau yuharramun. Dan mereka diharamkan, ya, kata Syekh di sini pakai bahasa diharamkan, untuk mendapatkan manfaat-manfaat ilmu itu, wa thamaratihi, dan buah daripada ilmu. Apa itu manfaat dan buah daripada ilmu itu? Al-amal bihi wan nashru, yaitu apa? Bisa mengamalkan ilmu yang ia pelajari, yang ia dapatkan, wan nashru, dan juga menyebarkannya, mengajarkannya. Maka mereka diharamkan, artinya tidak mendapatkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kata Syekh dalam lanjutan muqaddimahnya, lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Mengapa? Karena mereka sungguh telah salah di dalam menempuh jalan dalam menuntut ilmu ini. Jadi salah menempuh jalan. Kemudian wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat yang seharusnya mereka penuhi di dalam menuntut ilmu ini, sehingga mereka mendapatkan ilmu itu. Jadi mengapa mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dan buahnya, yaitu tidak bisa mengamalkan ilmu itu, tidak bisa mengajarkan, menyebarkan ilmu itu? Karena mereka telah salah jalan dalam menempuh ilmu itu, salah caranya, dan mereka meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu itu. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Wa kullu, dan setiap man, siapa saja, dan setiap orang, akhta'a, salah, at-tariq, salah dalam berjalan menempuh ilmu ini, salah menempuh jalan dalam menuntut ilmu ini, dhalla, maka mereka sungguh telah tersesat. Nah, maka orang yang tersesat pasti tidak akan sampai pada tujuannya. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, dan mereka tidak akan atau tidak mendapatkan tujuan daripada menuntut ilmu itu, qalla, baik sedikit, au jalla, maupun yang banyak. Sedikit saja tidak akan mendapatkan, apalagi yang banyak. Itulah makanya kita harus hati-hati di dalam menempuh cara-cara mendapatkan ilmu itu. Jangan hanya bisa terserah saya, yang penting saya paham. Ini caranya pun harus benar. Ya. Fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhati ulil ilmi wal hikam. Di sini saya mengatakan fa'aradtu wa ahbabtu, dan aku amat sangat ingin, ya, an ubayyina lahum, menjelaskan kepada mereka, siapa? Ya, manusia secara umum, kemudian orang-orang penuntut ilmu itu, tariqat ta'allum, ingin menjelaskan apa? Jalan, ya, yang harus ditempuh para penuntut ilmu itu dalam mencari ilmu itu. Ala ma ra'aitu, nah, menjelaskannya itu berdasarkan apa? Maka ini yang ditulisnya adalah berdasarkan apa yang Syekh lihat fil kutub, dilihat dalam buku-buku yang pernah ia pelajari bersama guru-gurunya ini, ya, yang di dalam buku ataupun yang disampaikan oleh guru-gurunya langsung.
Wa sami'tu min asatidati, dan yang telah aku dengarkan, kata Syekh, yang telah aku dengarkan dari para guru-guruku, para ustadz-ustadzku, gitu ya. Siapa mereka ustadz-ustadzku? Di sini digambarkan ulil ilmi wal hikam. Dijelaskan bahwasanya mereka adalah orang yang banyak mendapatkan atau mempunyai ilmu, wal hikam, dan hikmah, gitu ya. Raja ad-du'a ili minar raghibina fihi al-mukhlasin. Setelah Syekh menuliskan kitab ini, harapannya adalah mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengikhlaskan dirinya lillahi ta'ala. Jadi harapannya adalah mendapatkan doa-doa mereka, orang yang mempelajari ilmu ini khususnya, gitu ya. Sehingga dengan doa itu mendapatkan apa? Bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Jadi diharapkan dari doa-doa itu mereka mendoakan bil fauzi wal khalas, dengan kesuksesan, dengan kemenangan, wal khalas, dan keikhlasan di sini, atau maksudnya adalah pembebasan dari siksa Allah Subhanahu wa taala fi yaumiddin, ketika nanti di hari pembalasan. Jadi harapan Syekh di dalam menulis kitab ini adalah mendapatkan doa-doa baginya. Nah, di sini diungkapkan pakai ad-du'a, raja ad-du'a ili. Nah, ini bedanya antara ad-du'a uli, gitu ya, wa du'a ala. Nah, kalau doa uli itu adalah mendoakan kebaikan. Namun kalau ad-du'a ala itu adalah laknat atau doa-doa keburukan. Ya. Itu perbedaan sedikit saja tentang penggunaan kata ad-du'a li dengan lam dan ad-du'a ala dengan ala. Syekh mengharapkan doa-doa dari para pecinta ilmu yang ikhlas, sehingga mereka mendoakan untuk Syekh mendoakan kemenangan, keberuntungan, kebebasan dari siksa Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Kemudian Syekh melanjutkan, ba'dama istakhartu Allah ta'ala fihi wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allumi. Jadi setelah Syekh ini istakhartullah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat istikharah. Kemudian di dalam penulisan kitab ini, maka Syekh pun memberikan nama dalam karangan ini adalah Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Tadi sudah sampaikan, yaitu pendidikan cara belajar bagi para pelajar. Wa ja'altuhu fusulan, kata Syekh. Dan aku menjadikan kitab ini atau karanganku ini, tulisanku ini beberapa fasal, gitu ya. Beberapa bab pembahasan. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Yaitu fasal atau penjelasan, rincian, ya, bab gitu ya, tentang masalah apa itu atau pengertian ilmu, fiqih, dan keutamaan ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah fasal atau rincian bab tentang fin niyyati fi halit ta'allum, yaitu dalam niat dan keadaan orang yang belajar itu di dalam atau ketika belajar. Niat ketika belajar, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bab atau rincian tentang fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wathabat. Bab yang menjelaskan tentang memilih ilmu, ya, cara memilih ilmu yang harus dipelajari itu, bagaimana ia memilih ustadz atau guru-gurunya. Wasyarik di sini adalah memilih teman dalam belajar ini, wasabati, dan memilih bagaimana ia bisa tetap bersabar, tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu sampai selesai. Kemudian yang keempat, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Yang keempat ini adalah menjelaskan rincian tentang pengagungan, ya, atau di sini adalah penghormatan kepada ilmu wa ahlihi, dan orang-orang yang faqih atau paham di dalam ilmu itu. Jadi menghormati ilmu dan
para ahli ilmu itu. Kemudian yang kelima adalah bab tentang fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Jadi di dalam bab yang merincikan tentang masalah-masalah kesungguhan di dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu itu, wal muwadhabati, ketekunan di dalam menuntut ilmu itu, wal himmati, dan semangat yang kuat di dalam menuntut ilmu itu. Jadi perlunya menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh, ya, tekun dan semangat yang kuat agar bisa mendapatkan tujuan daripada ilmu itu. Kemudian yang keenam, bab yang selanjutnya yaitu fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Jadi bagaimana kita memulai menuntut ilmu itu, seberapa kita harus menuntut ilmu atau mempelajari ilmu itu, dan urutan-urutan yang harus kita pelajari itu seperti apa. Tidak asal saja gitu ya. Mempelajari seperti kita belajar tentang matematik, ya harus belajar dulu tentang angkanya gitu ya, angka 1 sampai 10 gitu ya. Atau misalnya belajar membaca, ya kita harus belajar dulu dari belajar ABC-nya dulu, harus tahu dulu. Jangan langsung mau membaca gitu ya. Seperti itu akan keberatan dan akan cepat bosan, bahkan nanti dia tidak akan mau menuntut ilmu. Nah, di sini dijelaskan adalah bidayatus sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Jadi permulaan kita dalam menuntut ilmu, kemudian kadarnya, jadi ukuran yang harus dipelajari dalam ilmu itu, kemudian urutan-urutan ilmu yang mau dipelajari itu. Jadi tingkatan-tingkatannya itu apa saja, dari yang paling rendah, paling ringan, kemudian bertahap sampai yang berat. Sebagaimana kita sekolah dari TK, kemudian dari SD, kemudian dari SMP, dari SMA, seperti itu. Tidak langsung masuk ke jenjang yang tinggi. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian fasal yang ketujuh yaitu fit tawakkul, ya. Tawakul itu adalah tawakal, insyaallah paham ya. Tawakal apa itu? Kemudian yang kedelapan, bab tentang fi waqti tahsil, ya. Kapan gitu ya kita belajar gitu ya. Kapan kita mempelajari ilmu itu sehingga kita bisa mendapatkan ilmu itu. Ya, ada waktu-waktu yang memang di situ bagus dalam belajar gitu ya, menuntut ilmu itu. Kemudian yang 9 adalah fi syafaqati wan nasihah, di dalam bab kasih sayang gitu ya, ketika dalam menuntut ilmu itu. Syafaqah apa ya? Kalau di situ kasih sayang, mesake gitu ya, kalau orang Jawa bilang gitu ya, rasa mesake gitu ya, rasa kasih sayang terhadap sesama. Kemudian wan nasihah, dan nasihat gitu. Kemudian bab yang selanjutnya, bab ke-10, fil istifadati waqtibasil adab. Dalam bagaimana mengambil manfaat dan mengutip atau menyalin atau meniru atau mengaplikasikan adab itu di dalam menuntut ilmu, ya. Setelah kita belajar adab, kemudian bagaimana kita mengambil manfaat dari adab itu dan mengutip di sini, merefleksikan ke dalam diri kita tentang adab itu. Kemudian yang 11 adalah faslun, bab tentang fil wara' fi halati ta'allum, kehati-hatian kita di dalam atau dalam keadaan kita menuntut ilmu, atau kehati-hatian ketika kita belajar. Kemudian yang 12 yang selanjutnya adalah faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisun nisyan. Bab yang berbicara tentang apa saja yang bisa memberikan atau mewariskan, memberikan kepada kita, yaitu hafalan gitu ya. Jadi apa-apa yang ketika kita belajar kan butuh hafalan. Maka apa saja yang bisa memberikan kepada kita kuatnya hafalan ilmu itu gitu ya. Dan apa saja yang yurisun nisyan, apa saja yang bisa menyebabkan kita lupa terhadap ilmu yang pernah kita pelajari. Ini di bab 12 itu ya. Hal-hal yang membuat kita kuat hafalan kita dalam menghafal ilmu-ilmu itu, dan hal-hal yang bisa membuat kita lupa daripada ilmu yang pernah kita pelajari itu. Yang selanjutnya bab ke-13 yaitu faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna' wa ma yazidu fil umur wa ma yanqus. Jadi
bab yang berbicara tentang menjelaskan tentang apa saja yang bisa mencabut ya rezeki ya. Nah, rezeki di sini umum ya, tidak tidak hanya sebatas materi saja. Maksudnya adalah umum, rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala tentang kecukupan untuk kita di dunia ini gitu ya. Fima yajlibur rizqa, apa yang bisa mengambil atau mencabut, menghilangkan rezeki, dan apa yang bisa mencegah gitu ya daripada turunnya rezeki itu. Wa ma yazidu fil umur, dan apa saja yang bisa menambah umur, memperpanjang umur. Wa ma yanqus, dan apa yang bisa mengurangi umur itu. Itulah bab yang akan dibahas di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kata Syekh. Ditutup dengan kata beliau, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dalam kutipan di dalam ayat Al-Qur'an. Baik, kita masuk ke bab pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi, bahwasanya mencari ilmu itu fariidatun, adalah sebuah kewajiban, ala kulli muslimin, setiap orang Islam yang laki-laki, wa muslimatin, begitu juga setiap orang Islam yang perempuan. Jadi kewajiban menuntut ilmu baik bagi seorang muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan. I'lam, ketahuilah, bi annahu, bahwasanya, la yaftaridu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, kepada setiap orang yang Islam, talabu kulli ilmin, untuk mencari setiap ilmu. Ini kata Syekh ya, bukan kata saya. Syekh menulis seperti itu, bahwasanya mencari ilmu itu tidak diharuskan atau tidak diwajibkan kepada setiap ilmu, gitu ya. Setiap muslim tidak wajib dalam menuntut semua ilmu yang ada di dunia ini, gitu ya. Wa innama yaftaridu alaihi talabu ilmil hali kama yuqal, namun sesungguhnya wajib bagi setiap muslim itu untuk apa? Hanya mencari ilmu hal saja. Di sini ilmu hal itu adalah ilmu yang berkenaan dengan tingkah laku, perilaku, sikap, gitu ya, dalam menunaikan kewajiban dirinya yang berhubungan dengan dirinya pribadi. Ya, bagaimana dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban atau hak-hak, gitu ya, yang harus ia kerjakan, gitu ya. Jadi sesungguhnya yang wajib bagi seorang muslim di dalam menuntut ilmu itu adalah ilmu hal, yaitu tadi sudah sampaikan, ilmu yang berkenaan dengan tingkah laku, perilaku, sikap, bagaimana dia harus bersikap di dalam menunaikan apa yang harus ia lakukan di dalam alam ini. Maka dia ketika sebagai hamba Allah, maka bagaimana dia menjadi hamba Allah itu bagaimana. Nah, itulah ilmu hal yang sangat penting, harus dipelajari bagi setiap muslim. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, wa afdalul ilmi ilmul hal, seutama-utama ilmu itu adalah ilmul hal. Wa afdalul amali hifdul hal, jadi seutama-utama ilmu itu adalah ilmul hal, dan amal atau perbuatan yang paling utama itu adalah menjaga hal, menjaga perilaku, sikap kita, terutama sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftaridu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halih, gitu ya. Di sini wa yaftaridu, dan wajib 'alal muslim, kepada orang Islam itu tersebut tadi, gitu ya. Talabu ma yaqa'u lahu fi halihi, mencari apa yang ia bisa lakukan dengan ilmu itu di dalam
keadaannya. Maksudnya di sini adalah ketika dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mencari ilmu yang bisa menjadikan dirinya itu benar-benar hamba Allah gitu. Jadi mencari ilmu yang bisa ia gunakan, dengan ilmu itu menjalankan kewajiban-kewajiban yang sedang ia emban gitu ya. Fi ayyi halin kana, ya. Dalam keadaan apapun gitu ya. Fa innahu la budda lahu minas shalah, maka ketika dia harus, di sini gambarannya fa innahu la budda lahu minas shalah, maka manusia orang muslim itu harus salat. Fa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqau lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah. Jadi seorang muslim itu harus salat ya. Salat itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah balik gitu ya. Maka fayaftaridu alaihi, wajib baginya, bagi orang muslim tersebut, ilmu ma yaqaulahu fi salatihi, ilmu yang ia bisa praktekkan untuk melaksanakan salat itu dengan benar, biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah. Seukuran apa gitu ya, sebanyak apa ilmu, maka ilmu itu sebatas bagaimana sholat itu bisa tertunaikan dengan sempurna. Itulah ilmu yang harus dia cari gitu ya. Kalau memang sholatnya belum sempurna, maka dia harus tetap wajib belajar dalam mencari ilmu tentang sholat ini, bagaimana sholat ini bisa tertunaikan dengan baik sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi al-wajib. Dan wajib baginya untuk mencari ilmu apa yang bisa menunaikan kewajibannya. Ya, ketika dia tadi ya contohnya sholat tadi, maka ilmu tentang sholat ini harus ia dapatkan, harus ia pelajari, harus ia kuasai, harus ia fahami sampai dia bisa melaksanakan sholat ini dengan baik, sampai kewajibannya bisa tertunaikan dengan baik dan yang benar. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Karena apa saja yang bisa menjadikan yang wajib ini tertunaikan dengan baik dan benar, maka hal itu pun menjadi wajib. Kalau bahasa yang lain adalah apa yang bisa menjadikan yang wajib ini terlaksana, maka hal itu pun menjadi wajib. Wa kadzalika fi shaum, begitu juga dengan ketika puasa. Maka ilmu tentang puasa pun dia harus kuasai, bagaimana agar puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang puasa pun harus dilaksanakan atau dicari, dipahami. Karena tanpa ilmu itu puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau puasanya sembarangan saja. Maka ilmu itu menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena dengan ilmu itu puasa bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Waz zakah gitu ya. In kana lahu mal. Begitu juga dengan zakat yang wajib ya. Zakat ya. Maka ilmu tentang zakat itu perlu ia pelajari. In kana lahu mal, jika dia punya harta di sini ya. Harta berarti zakat mal. Ataupun zakat fitrah juga sama saja. Wal hajju in wajaba alaihi. Begitu juga dengan haji, ya, ilmu tentang bagaimana ia menunaikan ibadah haji ini. Jika ia telah menjadi orang yang wajib untuk menunaikan haji ini atau wa kadzala fil buyu' in kana yattajir. Begitu juga di dalam berniaga, berbisnis. Jadi ilmu-ilmu tentang berbisnis ini kalau dia memang orang yang sedang berbisnis, maka dia wajib untuk mencari ilmu tentang berbisnis ini agar bisnisnya ini sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa ilmu itu bisa jadi cara berdagangnya gitu ya, ataupun barang yang didagangnya adalah barang-barang yang tidak baik, bahkan ada yang haram. Maka mencari ilmu tentang berdagang ini wajib bagi siapa? Bagi orang yang ingin berdagang.
Qila li Muhammad ibn al-Hasan rahmatullahi alaih. Dikatakan kepada Muhammad ibn al-Hasan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya, lima la tusannifu, mengapa engkau tidak mengarang kitab, ya. La tusannif, tidak mengarang kitaban, buku, ya. Jadi mengapa engkau tidak mengarang buku fi zuhdi, dalam bab zuhud. Maka Muhammad ibn Hasan berkata, qal qad sannaftu kitaban fil buyu'. Muhammad bin Al-Hasan telah berkata, sungguh aku telah mengarang atau menulis kitab tentang jual beli, al-buyu'. Yakni, yaitu maksudnya apa di sini, dia kok menjawabnya seperti itu, ya. Ditanya tentang zuhud kok dia malah, aku telah menulis kitab tentang buyu', tentang jual beli. Dia menjelaskan bahwasanya az-zahidu man yahtariz anis syubuhati wal makruhati fit tijarat. Jadi dia menggambarkan bahwasanya salah satu maksud daripada az-zahid, ya, orang yang zuhud itu adalah man yahtariz, orang yang senantiasa berhati-hati, orang yang menjauhi, gitu ya. Menjauhi apa? Anis syubuhat, orang yang menjauhi tentang hal-hal yang syubhat, hal-hal yang belum jelas. Wal makruhat, hal-hal yang dimakruhkan atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW dan oleh orang-orang soleh, gitu. Fit tijarat, karena dia mengarang tentang buku tentang buyu, maka dia menggambarkan orang zuhud, orang yang zuhud itu adalah orang yang menjauhi barang-barang yang syubhat, yang belum jelas, barang-barang yang makruhat, yang dibenci di dalam jual belinya atau dalam bisnisnya itu. Jadi di dalam kitab buyu ini sudah terkandung juga jadinya, gitu ya. Sudah terkandung juga bab tentang zuhud. Karena di dalam buyu atau jual beli yang ia tulis itu mengajarkan bagaimana jual beli yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak menipu, tidak berbohong, gitu ya, menjelaskan apa adanya. Jadi jual beli sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW yang jauh dari syubhat, hal yang makruh, apalagi hal yang diharamkan. Itulah jawaban Muhammad ibnul Hasan. Wa kadzalika fi sa'ilil muamalati wal hirf. Begitu juga ketika ada orang yang bertanya tentang al-muamalat. Muamalat itu adalah hubungan korelasi antara satu dengan yang lain, antara manusia satu dengan yang lain, atau sosial kemasyarakatan. Wal hirf, dan juga tentang profesi, ya, pekerjaan orang itu. Jadi dia juga, atau ada orang yang bertanya tentang hubungan sosial kemasyarakatan dan profesi atau pekerjaan manusia itu. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu at-taharruz 'anil harami fi. Maka kata Syekh, setiap orang yang sibuk terhadap sesuatu pekerjaan, gitu ya, baik itu muamalat ataupun profesi, sibuk terhadap sesuatu dari muamalat dan hirf ini, dari hubungan sosial, interaksi antara manusia dengan yang lain, sibuk dengan profesinya, dengan pekerjaannya, maka yuftaradu alaihi ilmu taharus, maka dia wajib memiliki ilmu tentang kehati-hatian, ya, atau kewajiban dia dalam menjauhi, gitu ya, menjauhi apa? Anil harami fi, ya, jadi berhati-hati menjauhi hal-hal yang diharamkan di dalam muamalat ataupun hirf tadi, di dalam hubungan sosial kemasyarakatan, interaksi antara satu dengan yang lain, dan pekerjaannya itu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh dilaksanakan, gitu ya, baik dalam berinteraksi dengan manusia ataupun dengan ketika dia melaksanakan pekerjaannya itu, ya. Jadi sekali lagi diulang, setiap orang yang sibuk melakukan sesuatu darinya, di sini adalah al-muamalat, hubungan sosial kemasyarakatan, interaksi manusia dengan yang lain, dan profesinya,
maka wajib baginya untuk mengetahui ilmu yang bisa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram dalam hal tersebut, yaitu dalam muamalat dan profesinya tadi. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalb. Ya. Syekh mengatakan selanjutnya, begitu juga wajib baginya. Untuk apa wajib? Untuk apa? Ilmu ahwalil qalb, untuk memiliki, untuk menguasai, memahami, mempraktikkan apa? Ilmu ahwalil qalb. Ilmu yang bisa atau ilmu yang berkaitan dengan keadaan hatinya ini, berkaitan dengan hati. Apa saja ilmu yang berkaitan dengan hati atau kondisi hati ini? Tawakkul, minat tawakkuli, ilmu tentang bagaimana ia bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, bagaimana ia kembali kepada Allah. Kadang-kadang ia, namanya manusia itu kadang-kadang terpleset, kadang-kadang terjatuh kepada hal-hal yang sebetulnya hal itu dilarang atau dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kepleset juga, namanya manusia. Al-insanu mahallul khata'i wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika dia lupa, terpleset, maka bagaimana dia juga harus mengetahui ilmu bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, ilmu tentang khasyah, ilmu tentang takut. Nah, khasyah di sini adalah takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. War ridha, ilmu tentang bagaimana ia menerima ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau mengetahui bagaimana agar Allah itu ridha kepada dirinya. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena dia itu pasti terjatuh kepada seluruh keadaan itu. Maka ilmu tentang hati ini menjadi sangat penting, karena di dalam segala sesuatu ini hati sebagai penentunya ini. Jadi ilmu tentang hati ini terjadi atau akan ada dalam semua aspek kehidupan manusia. Maka menjadi penting. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa al-mukhtassu bil insaniyah lianna jami' al-khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insan wa sairul hayawanat. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu itu la yakhfa, tidak akan tertutupi, tidak akan tersembunyi atau tidak akan hilang, sembunyi, tidak kelihatan gitu ya. Ala ahadin, dalam diri seseorang. Jadi tidak akan hilang dalam diri seseorang. Idh huwal mukhtassu bil insaniyah, ketika ilmu itu berkaitan atau khusus berbicara tentang manusia gitu ya. Karena li'anna jami'al khisal, karena sesungguhnya seluruh sikap, seluruh sifat ya, perilaku, siwal ilm, kecuali atau selain ilmu ya, seluruh sifat, seluruh sikap, seluruh akhlak itu selain ilmu ya. Yashtariku fihal insan wasairul hayawan, pasti di dalamnya berhubungan erat dengan manusia dan hewan gitu ya. Maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan seperti asy-syaja'ah, keberanian. Nah, keberanian itu juga dimiliki oleh manusia dan hewan. Al-jara'ah, begitu dia sama dengan keberanian. Wal quwwah, kekuatan. Wal jud, dan kebaikan. Wasyafaqah, dan rasa kasih sayang. Wa ghairiha, ya, siwal ilm, dan selainnya kecuali ilmu ya. Kalau ilmu itu memang khusus nanti dibahas tentang manusia gitu ya, ilmu. Nanti ada penjelasan saya yang selanjutnya gitu ya. Jadi sekali lagi, sesungguhnya kemuliaan itu tidak akan pernah hilang dari seseorang ketika memang hal itu khusus berbicara tentang manusia. Ya. Karena sesungguhnya seluruh hisal atau perilaku itu, kecuali ilmu ya, sikap atau perilaku itu senantiasa berinteraksi, berhubungan dengan manusia dan hewan. Jadi perilaku seperti itu pasti di dalamnya berkaitan dengan manusia dan hewan. Sebagaimana contohnya adalah keberanian, ya, kekuatan, kebaikan, gitu ya, rasa kasih sayang, gitu ya. Selain ilmu seperti yang disebutkan tadi, itu pasti berkaitan erat dengan insaniyah atau
manusia, wasairul hayawanat, dan seluruh hewan. Maka wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihissalam alal malaikati. Ya. Maka dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan, ya, menampakkan apa? Wabihi adharallahu ta'ala. Maka dengan ilmu itu adharallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menampakkan fadla Adam, keutamaan Nabi Adam, ya, sebagai manusia pertama di dunia ini alaihi salam, semoga keselamatan atas dirinya. Keutamaan Nabi Adam atas siapa? Alal malaika. Jadi Nabi Adam itu lebih utama, lebih afdol daripada malaikat. Karena apa? Karena ilmu, ya, karena ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Wa amarahum bisujudi lahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, bukan bersujud untuk menyembah Nabi Adam, sebagai sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam yang telah dikaruniai ilmu, sehingga ia menjadi mulia karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian firman Allah itu dalam surat Al-Baqarah itu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam itu ilmu, atau nama-nama semuanya. Wa innama syarufal ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Dan sesungguhnya ilmu itu menjadi mulia, ya, ilmu itu menjadi sesuatu yang mulia, ya. Kenapa? Bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa, karena ia menjadi wasilah, perantara yang bisa dilakukan oleh manusia, perantara sehingga manusia itu bisa melakukan kebaikan dan ketakwaan. Karena tanpa ilmu manusia tidak akan bisa melakukan kebaikan ataupun ketakwaan. Alladzi yastahiqqu bihal mar'u al-karamata 'indallah. Yang mana kebaikan dan ketakwaan ini menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan manusia mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan. Jadi sekali lagi, ilmu itu menjadi mulia karena ia sebagai wasilah menuju kebaikan dan ketakwaan, sehingga dengan ketakwaan dan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu maka manusia berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was-sa'adata al-abadiyah. Selain mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia juga berhak mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kama qila, sebagaimana dikatakan li Muhammad ibn al-Hasan, kepada Muhammad ibn al-Hasan rahmatullahi alaihima, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya, dikatakan di dalam syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu adalah hiasan, suatu hal yang membuat lebih indah bagi orang yang mempelajari ilmu itu dan mengamalkannya tentunya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi, dan keutamaan dan menjadi ciri, gitu ya. Unwan itu alamat atau ciri yang khusus bagi setiap kebaikan. Maka setiap kebaikan itu pasti ada cirinya. Kalau bahasa Jawa itu becik ke titik, gitu ya. Olo ke toro, pasti, gitu ya. Becik ke titik, gitu ya. Jadi kalau orang yang melakukan kebaikan itu pasti, gitu ya. Begitu juga orang yang melakukan keburukan. Maka ini wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Ya. Tentu karena ilmu itu menjadi sebuah keutamaan, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dimuliakan atau diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh ciptaan Allah, bahkan atas malaikat itu karena ilmu. Maka ilmu itu menjadi keutamaan. Wa unwanun likullil mahamid, dan menjadi pertanda atau ciri bagi setiap kebaikan.
Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah orang yang senantiasa bisa mengambil faidah, manfaat setiap hari. Menambah, ya. Mengambil faidah dengan apa? Menambah. Menambah apa? Ziyadatan. Lanjutannya minal ilmi. Bisa menambah ilmu. Jadi setiap hari kalau bisa menambah ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi. Dan berenanglah kalian di dalam lautan fawaid, lautan ilmu yang penuh dengan faidah-faidah. Nah, sini maksudnya suruh menyelami, membaca, mempelajari, memahami, memutolaah, merenungi, seperti itu, menyelami dalam keilmuan yang penuh dengan faidah-faidah yang bermanfaat. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa'dalu qasidi. Ya, tafaqah, maka belajarlah fikih, gitu ya. Karena sesungguhnya fikih itu afdalu qaidin, seutama-utama panglima, seutama-utama komandan yang akan menunjukkan apa? Ilal birri wat taqwa. Komandan, pemimpin yang bisa menunjukkan kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa'dalu qasidi, dan selurus-lurus orang yang menuju sesuatu. Selurus-lurus qasid di sini adalah orang yang berjalan menuju sesuatu. Huwal alamu al-hadi ila sunanil huda. Ilmu itu, kenapa ilmu itu disebut wa'dalu qasidi? Gitu ya. Karena dengan ilmu itu, atau ilmu itu adalah al-alamul hadi. Al-alam di sini adalah panji, bendera atau tanda, gitu ya. Rambu, gitu. Al-alamul hadi, bendera yang bisa menunjukkan, dengan bendera itu, tanda itu menunjukkan kemana? Ila sunanil huda, kepada jalan-jalan petunjuk, ya, jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'id. Dialah benteng, ilmu itu adalah benteng. Dengan ilmu bisa mencegah manusia, bisa melindungi manusia. Huwal hisnu, ilmu itu adalah benteng. Yunji min jami'i syada'id, bisa menyelamatkan manusia yang mempelajari ilmu itu, min jami'i syada'id, dari seluruh kesusahan, seluruh malapetaka. Itulah ilmu, fungsi ilmu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Karena sesungguhnya satu orang yang faqih, ya, faqihan wahidan, satu orang yang faqih, yang paham tentang ilmu, mutawarri'an, yang wara', yang hati-hati, asyaddu 'ala syaitan, lebih berat bagi syaitan, gitu ya, dalam menghadapi orang ini, satu ini, lebih berat daripada min alfi abid, daripada 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu, maksudnya di sini, ya. Jadi satu orang yang paham ilmu kemudian bisa menjalankan ibadah itu, walaupun sedikit ibadahnya, hanya yang wajib-wajib, yang sunnah, yang muakkad misalnya, itu lebih ditakuti, lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak memakai ilmu itu. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifah. Ilmu itu merupakan wasilah, ya, wasilah ila ma'rifah. Ma'rifati apa? Ma'rifah itu pengetahuan, untuk mengetahui sesuatu. Mengetahui apa? Al-kibr, kesombongan. Ya. Jadi ketika dia tahu, oh itu sombong, maka bagaimana ia menghindari kesombongan itu. Wa tawadu', karena ilmu bisa sebagai wasilah untuk mengetahui kesombongan. Begitu juga ilmu bisa menjadi wasilah untuk mengetahui sikap tawadu', merendah, gitu ya. Sikap ulfah, sikap
lemah lembut gitu ya. Wal iffah, mengetahui sebagai wasilah untuk mengetahui sikap menjaga diri, iffah gitu ya. Wal israf, mengetahui tentang al israf, berlebihan. Wa taqtir wa ghairiha. Itulah taktir di sini maksudnya adalah pelit. Jadi bisa juga sebagai ilmu untuk mengetahui hal yang pelit. Misalnya kalau tahu itu pelit maka hindarilah gitu. Wa ghairiha, dan masih banyak hal-hal yang dengan ilmu itu diketahui sehingga bisa dilakukan atau dijalankan ataupun dihindari. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq nahwil jud wal bukhl wal jubn wal jara'ah. Ya. Begitu juga seluruh akhlak, sebagaimana contohnya adalah di sini al-jud, kebaikan, wal bukhl, pelit, wal jubn, pengecut, wal jara'ah, dan kalau sini berani tapi maksudnya nekat di situ ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi bahwasanya ilmu itu menjadi wasilah untuk mengetahui kesombongan. Maka dengan tahu kalau itu kesombongan, bisa sebaiknya atau semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk dihindari. Wa tawadu', mengetahui bagaimana bersikap tawadu, maka setelah tahu maka kita berusaha untuk menjalankan. Wal ulfah, sikap lemah lembut. Wal ifah, sikap berhati-hati, menjaga diri. Wal israf, sikap berlebihan. Wa taqdir, sifat pelit. Wa ghairiha, dan selainnya. Itulah manfaat daripada ilmu. Mungkin sampai di sini dulu yang kita sampaikan. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan lagi tentang mahiyatul al-ilmi. Jadi tentang mahiyatul ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini belum selesai, masih di sebagian saja. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.